Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Saya sendiri Rahmat Wahyudi. Dan saya sendiri Melisa Damayanti. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjalankan tugas video hubungan industrial yang berkaitan dengan perlindungan ketenagakerjaan. Hal yang sangat penting berkaitan dengan hak dan keselamatan para pekerja. Jadi, perlindungan ketenagakerjaan sendiri bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, adil, dan memberikan kesejahteraan bagi semua karyawan. Nah, bagaimana penerapan prinsip di dunia kerjanya? Mari kita langsung ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bersatu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Jadi kami mendapatkan tugas mata kuliah hubungan industrial ini dengan tema konsep dan teori perlindungan ketenagakerjaan. Kami kemarin sudah mengirimkan surat, apakah sudah diterima Pak? Oh, sudah saya baca kemarin. Jadi selanjutnya sebelum masuk ke wawancara, kami ingin berkenalan dengan Bapak dan ingin lebih kenal jauh sejarah PT Sinar Surya. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya Pak? Bapak Rizal. Oke baik Pak, perkenalkan nama saya Rahmat Wahyudi dari Prodi Manajemen dan rekan saya Melisa Damayanti, Pak, dari Prodi Manajemen. Ini Rahmat, ini Melisa. Melisa. Iya. Oke. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Kalau boleh tahu, sejarah PT Sinar Surya sudah berdiri berapa lama ya, Pak? Berdiri sudah 2 tahun. Berdiri PT Sinar Surya Umpri itu sudah 2 tahun. Sejarahnya ya, Bapak ceritain ya. Iya. PT Sinar Surya Umpri itu sebelum didirikan itu berdirilah namanya Toko Antiklas. Dulu milik Universitas Muhammadiyah Bersatu yang dikelola oleh Bapak. Setelah Bapak kelola, Bapak memiliki program kerja yang namanya ingin mendirikan Umprimat atau minimarket ya, dengan namanya Umprimat. Nah di Umprimat ini Bapak sudah berproses lama dan alhamdulillah terkumpulan dana untuk membentuk Umprimat, namun dalam bentuk badan hukum yaitu PT Sinar Surya Umpri yang membawahi usaha yaitu Umprimat dan Fotokopian. Nah, itu kisah sejarah tentang PT Sinar Surya Umpri. Kenapa PT Sinar Surya Umpri dan berdiri sudah 2 tahun dan Bapak baru 5 bulan. Bapak menjalankan PT-nya sendiri baru 5 bulan. Karena dulu Bapak tidak menjadi tugas laboratorium, kemudian dipegang oleh Bapak Arifin. Nah, setelah Bapak Arifin menjabat 2 tahun, reorganisasi ganti Bapak baru megang 5 tahun di PT Sinar Surya Umpri, tapi Bapak sudah banyak tahu tentang PT Sinar Surya Umpri. Jadi 2 tahun setengah ini berjalan kami. Bapak megang sudah 5 bulan. Ada lagi pertanyaannya? Nah, ini langsung saja ke topik perlindungan ketenagakerjaan. Oke. Apakah di PT Sinar Surya ini sudah memastikan keselamatan kerja bagi karyawan, Pak? Untuk keselamatan kerja, insya Allah kami sudah memastikan. Ya. Namun kita belum bisa menerapkan, karena kita masih karyawan kita juga masih belum banyak. Di Umprimatnya saja baru 3, di Fotokopian baru 1. Gitu. Jadi belum kita fokuskan untuk keselamatan kerjanya, tapi kami selalu menjaga dan menanyakan kondisi keadaan sambil memantau apakah aman, apakah tidak. Menurut Bapak, kenapa sih perlindungan ketenagakerjaan itu penting bagi karyawan PT Sinar Surya? Itu sangat penting. Kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kan tanggung jawab perusahaan. Ya kan? Makanya di sini kita selalu pantau, kita selalu memberikan arahan kerjaan yang benar seperti apa. Kita berikan SOP masih jalan mereka. Tapi yang terjadi, ya kita nggak ada ini sakit atau apa, ya, atau pleset dan lain-lain. Kita nggak ada yang diinginkan kan. Makanya untuk itu kita atasinya itu menggunakan
shift ini, yang shift pagi itu jam 7 sampai jam 3, jam 15.00. Kalau yang siang itu nanti datang di jam 2, 14.00 sampai jam 9 malam. Yang jam 9 malam udah tutup. Itu 2 shift. Tapi untuk yang PT-nya itu ada 2 karyawan, itu di jam 8 sampai jam 3 aja. Jika karyawan melakukan sistem lembur atau ada insentif di luar jam lembur? Oh, kalau insentif di jam lembur, kalau enggak selama ini belum ada ya. Cuman paling hanya stock of name saja di menu primernya. Itu paling kita kasih makan siang saja. Jadi selain gaji itu tunjangan pensiunan muda itu berupa makan siang. Makan siang, tapi pada saat lemburan aja kita jadi makan siang. Tidak ada. Selain itu ada tidak Pak? Hanya gaji pokok sama ini apa? Tunjangan pokok ini apa namanya jabatannya. Jadi para tutor sebagai apa itu ada. Di Uniman terdapat enggak terdapat uang makan itu tiap minggunya atau dari rekap dalam 1 bulan? Oh enggak, kalau itu kita langsung gaji pokok sebenarnya. Gaji pokok sama tunjangan. Dia minta apa misalnya kasir atau kepala toko itu boleh dapat. Sementara masih seperti itu, tapi program kita ke depannya sudah kita bikin program kerja juga nanti mereka akan dapat itu semua tunjangan dan lain-lain. Juga untuk karyawan PT Sinar Muda sendiri sudah didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan Pak? Untuk sementara ini belum loh mas. Untuk sementara ini ya. Kira-kira kapan Pak bakal pemelaksanaannya? Pelaksanaannya insya Allah kedepannya ya tahun 2026 akan kami melakukan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Karena kita sekarang tahun ini masih kita mengenai strukturalnya dulu dan SOP dan lain. Seperti itu. Soal lain ya. Kalau sistem penggajiannya itu di atas UMR atau di bawah UMR Pak? Di bawah memang. Karena kita kondisinya kan masih kecil, belum besar masih merintis dari tahun dulu. Bagaimana sih Pak hubungan antara atasan dengan karyawan di PT Sinar Surya? Ya, alhamdulillah sampai sekarang sih alhamdulillah nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Kan saya datang ke sana ya, kalau ada masalah mereka tak cerita sama saya. Ya, kalau karyawan punya masalah dengan karyawan, kalau nggak cerita kayak mana saya untuk membantu? Atau dengan mereka tidak suka dengan saya sampaikan kalau ada yang misalnya yang nggak pas dengan saya, mohon dikoreksi dan ditegur sayanya. Kalau itu memang salah, ya saya akan memperbaiki kan gitu. Alhamdulillah sih selama ini mereka dengan saya ya baik-baik saja. Menurut Bapak, contoh seperti apa perlindungan ketenagakerjaan? Contoh perlindungan ketenagakerjaan Sudah ada di PT Sinar Muda. belum ada sih ya, belum ada, cuman selama ini kita hanya menanyakan kabar mereka ada kejadian atau tidak musik tangga itu sih kita menanyakan hampir tiap hari, tiap pagi udah pasti ya kita selalu menanyakan kabar mereka gimana kabar, sehat, ada kendala. Tapi alhamdulillah selama ini belum ada yang namanya kena musibah, alhamdulillah ya. Atau mungkin kalau sakit mungkin di rumah izin. Untuk hak dan kewajiban karyawan itu sudah terpenuhi semua atau belum Pak? Belum, menurut saya belum. Nah, untuk kewajiban mereka semua belum terpenuhi. Karena itu tadi, harusnya dia mereka sudah memiliki ijazah, ya kan. Terus kemudian mereka memiliki tunjangan, ya. Dan lain bonus-bonus lainnya. Tapi karena kondisi memang masih benar-benar kita miliki dari nol, prosesnya memang mereka memahami kita gitu. Oh seperti ini. Insya Allah tahun 2026 insya Allah. Misal Pak dari karyawan PT Sinar Surya ini mengalami yang namanya PHK, itu ada tunjangannya nggak Pak? Selama dia belum dapat pekerjaan. Tanya dulu PHK-nya karena apa dulu, gitu kan? PHK ini karena kerugian karyawan atau bagaimana? Gitu. Kalau memang ada kerugian karyawan, kita memang kasih itu gaji 1 bulan.
bulan. Ya, 1 bulan. Kemarin memang ada yang mengundurkan diri, tapi kita kasih setengah gaji. Seperti itu sih, bakti purna. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Pak cukup? Cukup. Sudah selesai ya. Oke, kalau nanti pengen lihat PT Sinar Surya Umpri boleh nanti langsung ke sana, nanti dengan admin kami atau bendahara kami namanya Pak Sekar, nanti kita tanya-tanya lagi sama beliau ya terkait PT Sinar Surya, Primar ya. Oke, mungkin itu dari cerita sedikit dari PT Sinar Surya Umpri. Kami juga minta doanya, minta dukungannya agar PT Sinar Surya Umpri ini berjalan dengan lancar, dan apa yang diinginkan tadi seperti K3 dan lain-lain kita ada semua. Oke. Baik Pak, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita coba mewawancarai karyawan di PT Sinar Surya Umpri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, sebelumnya kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Dan di sini kami dapat tugas mata kuliah hubungan industrial terkait Perlindungan ketenagakerjaan. Jadi kami mengambil tempat di Primar. Kemarin di tanggal 2 Juni 2025 kami sudah mengirimkan surat permohonan buat observasi. Alhamdulillah sudah dibolehkan dari Pak Rizalnya. Untuk sekarang ini kami mau coba wawancara 2 karyawan yang ada di PT Sinar Surya. Apakah dibolehkan? Jadi, mungkin langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana respon dari manajemen ketika ada keluhan dari karyawan? Biasanya mungkin kita ngadain rapat di setiap satu minggu sekali, kita ngadain rapat evaluasi apa aja kekurangannya atau apa aja yang dikurangin gitu, apa yang dibikin, terus ada halangan atau enggak, terus komunikasi sama karyawan gimana gitu. Paling kita evaluasi, terus habis itu cari apa ya, jawabannya bareng-bareng, cari-carinya bareng-bareng gitu. Selanjutnya, apa harapan Mbak terkait perlindungan ketenagakerjaan di PT Sinar Surya ke depan? Harapannya mungkin bisa ada BPJS ketenagakerjaan ya, karena belum ada sampai di sini. Terusan Mungkin terima kasih Sudah menyempatkan waktu. dari kami cukup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah hasil wawancara kami bersama narasumber dari PT Sinar Surya Imprimar yang dimana memberikan pandangan yang menarik tentang perlindungan ketenagakerjaan. Dari wawancara ini kita bisa melihat bahwa perlindungan ketenagakerjaan sangat penting untuk memastikan hak-hak tetap terjaga. Perlindungan ini tidak hanya meliputi aspek kesehatan dan keselamatan kerja saja, tetapi juga ada aspek jaminan sosial, upah yang layak, dan perlindungan pekerja. Semoga video ini dapat memberikan wawasan bagi kita semua tentang pentingnya perlindungan ketenagakerjaan di dunia kerja saat ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.